Agar channel ini semakin berkembang untuk menjadi media ataupun sarana pembelajaran online untuk siswa sekolah dasar, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan juga tombol loncengnya supaya selalu update video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel YouTube Bunda Alna. Nah, di channel ini nantinya anak-anak bisa belajar secara online, baik itu materi pembelajaran di sekolah ataupun materi tambahan lainnya. Nah, di video kali ini khusus untuk anak-anak yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Dan materinya adalah tema 1, hidup rukun. Subtema satunya, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari nanti mudah kita pahami dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang ada pada teks cerita dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Nah, gambar yang pertama adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Ini adalah menunjukkan hidup rukun di rumah. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan antara Udin dan Edo saat bermain sepeda bersama. Ini menunjukkan hidup rukun dengan teman saat bermain. Kemudian gambar yang ketiga adalah ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan saat jam istirahat. Ini adalah contoh hidup rukun di sekolah. Dan gambar yang keempat adalah gambar yang menunjukkan tentang gotong royong yang merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Jadi nanti pada tema 1 ini ada 4 subtema yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah hidup rukun di rumah. Kemudian yang kedua adalah hidup rukun dengan teman bermain. Yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Dan yang keempat, hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, hidup rukun di rumah.
Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, jadi ini adalah gambar Udin dan Mutiara. Nah, untuk menjaga kerukunan di rumah, Udin dan Mutiara selalu belajar bersama. Kemudian selain belajar bersama, mereka juga selalu nonton TV bersama. Kemudian melakukan apapun bersama. Misalnya bermain bersama, kemudian makan bersama. Jadi mereka berdua sebagai kakak beradik tidak pernah berkelahi saat di rumah, karena mereka sangat menjaga kerukunan di rumah. Nah, ini adalah gambar Mutiara dan Udin bersama kedua orang tuanya. Jadi pada saat itu ayahnya baru pulang dari luar kota. Nah, kemudian ayah mengajak Mutiara dan Udin serta ibunya untuk berkumpul di ruang keluarga. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca ya nak ya teks ceritanya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi menurut cerita yang baru saja kita baca menunjukkan tentang kerukunan di rumah Udin. Nah, jadi pada saat itu ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Ayo coba ingat dan amati sekali lagi pada bacaan. Adakah kata-kata dalam bacaan tadi yang kalian tidak tahu artinya? Nah, tadi ada kata-kata buah tangan dan buah hati. Maksudnya apa ya? Apakah tangan kita mempunyai buah? Seperti buah semangka atau buah durian? Coba perhatikan tangan kalian, ada buahnya tidak ya? Tentu tidak ya. Nah, jadi buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu, apa ya arti ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Misalnya, buah hati. Jadi, maksudnya bukan hatinya berbuah, melainkan arti dari buah hati adalah anak. Dan kemudian contoh yang kedua, buah tangan. Artinya bukan tangannya berbuah, tapi artinya adalah oleh-oleh. Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya apa itu arti ungkapan. Nah, jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Misalnya tadi buah tangan bukan berarti tangannya berbuah. Kemudian buah hati bukan berarti hatinya berbuah. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang kata ungkapan, Ibu akan berikan satu latihan soal tentang kata-kata ungkapan. Soalnya adalah, Mutiara adalah anak yang pandai. Ia selalu mendapat nilai 100. Teman-temannya senang berteman dengannya. Karena selain pandai, Mutiara juga anak yang baik hati. Karena meskipun Mutiara selalu mendapat nilai 100, Mutiara tidak pernah besar kepala. Apa makna kata besar kepala dalam teks cerita tersebut?
Nah, jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan Ibu periksa siapa yang jawabannya paling tepat. Semangat ya! Nah, Mutiara selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nah, biasanya ketika pembagian rapot, Mutiara selalu mendapat peringkat pertama. Nah, ayah dan ibunya sangat bangga kepada Mutiara. Maka dari itu, ayah selalu memberi hadiah kepada Mutiara. Ayah memberikan hadiah buku. Kenapa? Karena Mutiara senang membaca. Nah, Mutiara menyimpan hadiah buku dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi kan? Nah, berapa banyak ya buku di dalam rak tersebut? Bagaimana ya caranya agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak di rumah punya buku bacaan? Coba dihitung berapa banyak buku bacaanmu? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Kumpulan buku tersebut bernilai 10 atau bisa ditulis dengan angka 10. Jadi satu kelompok atau satu tumpukan buku itu isinya 10 buku. Nah, tadi Udin dan Mutiara sudah mengelompokkan bukunya menjadi 5 kelompok buku. Yang mana satu kelompok bukunya itu isinya ada 10. Nah, kemudian mereka juga ada mengelompokkan buku yang lain yang jumlahnya hanya 7. Nah, berapa ya jumlah keseluruhan buku milik Mutiara? Nah, tadi ada 5 kelompok buku, yang satu kelompok bukunya isinya 10. Berarti berapa jumlahnya? Mari kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jadi 50 ditambah dengan 7 berarti 57. Jadi jumlah keseluruhan buku Mutiara ada 57 buku. Untuk memperjelas pemahaman kalian, silakan amati gambar di samping. Gambar di samping terlihat bahwa satu kubus bernilai 1 kubus satuan. Kemudian gambar selanjutnya, amati kembali. Gambar tersebut disebut 1 kubus puluhan. 1 kubus puluhan adalah kubus satuan yang berjumlah 10. Kemudian amati lagi gambar selanjutnya. Gambar tersebut disebut kubus ratusan. Kubus ratusan adalah kubus puluhan yang berjumlah 10. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami materi kubus satuan, kubus puluhan, dan kubus ratusan, marilah kita menghitung jumlah kubus berikut ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita bisa mengetahui bahwa terdapat 1 kubus ratusan dituliskan 100, 2 kubus puluhan dituliskan 20, dan 1 kubus satuan dituliskan 1. Nah, 100 ditambah 20 ditambah 1 terdapat banyaknya kubus ada 121. Jadi angka 121 dibaca 121. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi tersebut, silahkan kalian hitung jumlah kubus berikut ini.
Nah, anak-anak, sikap hidup rukun itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak di sekolah, tidak di rumah, ataupun di masyarakat. Kita harus belajar untuk menerapkannya. Nah, salah satu penerapan hidup rukun adalah selalu ramah dan sopan kepada orang yang kita temui, baik itu yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Nah, mari anak-anak kita simak lagu anak peramah dan sopan berikut. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, sudahkah kalian bisa membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu? Jika belum, mari kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, bunyi panjang terdengar lebih lama dibandingkan dengan bunyi pendek. Nah, untuk menandai bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu, silakan kalian tandai dengan tanda titik untuk bunyi pendek dan tanda strip untuk bunyi panjang. Nah, sekarang coba kalian tuliskan ke dalam buku tulismu teks lagu peramah dan sopan tadi. Kemudian kalian tandai mana yang termasuk bunyi pendek dan mana yang termasuk bunyi panjang. Baiklah anak-anak, sampai di sini video pembelajaran untuk kelas 2 sekolah dasar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan di materi video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat anak-anak Ibu semuanya. Dan kalau kalian merasa video ini sangat menarik dan sangat membantu pembelajaran kalian di rumah, kalian bisa langsung klik tombol like-nya. Kemudian jangan lupa juga di subscribe, kemudian dinyalakan tombol loncengnya supaya nanti selalu update video terbaru dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca.